salam sejahtera bagi kita semua. Bersama dengan saya, Pendeta Debbie Kalangito Hatta, dalam program Morning Call GPIB. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita datang pada Tuhan, memohon pimpinan dan tuntunannya melalui firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, di pagi hari ini kami menaikkan segala ungkapan syukur dan sukacita hati kami, di mana kami boleh merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup kami, dari malam hingga pada pagi hari ini. Tuhan boleh izinkan kami untuk memasuki hari ini, hari di mana kami akan kembali melaksanakan aktivitas kami. Oleh sebab itu kami mohon pimpinan dan tuntunan Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengar, yang akan menuntun setiap kami melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 6, ayat 27 hingga ayatnya yang ke-29. Keluaran pasal 6 ayat 27 sampai 29, saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Suatu hari Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir. Tuhan berfirman kepada Musa, "Akulah Tuhan. Katakanlah kepada Firaun Raja Mesir segala yang kufirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Bukankah aku ini seorang yang tidak fasih berbicara? Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki tanggung jawab untuk mewartakan kabar sukacita kepada setiap orang melalui kata dan tindakan. Memang menjadi saksi Kristus bukanlah hal yang mudah. Ada banyak tantangan dan godaan yang dihadapi. Tantangan itu tidak hanya dari luar datangnya, tetapi juga dari dalam diri sendiri. Dan tantangan terbesar tentunya diri kita sendiri. Sebagai contoh, kita bisa menasihati orang lain, tetapi belum tentu menasihati diri sendiri. Kita bisa menguatkan orang lain yang berada dalam berbagai pergumulan, namun belum tentu kita sendiri kuat menjalani pergumulan yang sedang kita hadapi. Musa dalam bacaan pagi ini bukan tidak berani menghadapi Firaun, melainkan Musa kurang percaya diri karena merasa tidak fasih dalam berbicara. Ketidakfasihan Musa dalam berbicara membuat Musa menjadi pesimis, takut, dan berpikir bahwa Firaun tidak akan mendengarkan apa yang disampaikannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rasa takut maupun pesimis Musa dibentuk oleh cara berpikirnya yang negatif. Musa merasa dirinya tidak mampu. Dia bukan orang penting, tidak pandai berbicara, dan sebagainya. Dan tentunya semua ini dibentuk oleh cara berpikirnya yang negatif. Saudara-saudara, Musa lupa bahwa ketika Tuhan memilihnya,
maka Tuhan pasti menyertainya dan tidak akan membiarkan dirinya sendiri. Tuhan tidak melihat kelemahan Musa, sebab Tuhan tahu bahwa Musa mampu, sebab Tuhan pasti menyertainya. Oleh sebab itu, kita belajar dari sikap Musa yang pesimis ini. Maka jika kita selalu berpikir bahwa kita tidak mampu, banyak kekurangannya, maka kita tidak akan pernah bisa berhasil dan berkembang dalam menjalani hidup ini. Karena keberhasilan kita dibentuk juga oleh cara berpikir kita. Kita harus membangun cara berpikir yang positif. Pikiran yang positif akan memacu kita untuk berjuang dan melewati setiap proses dalam hidup ini untuk menjadi lebih baik dan berhasil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan ini saya mencoba untuk menyimpulkan ada 3 hal yang dapat membuat orang berhasil dalam hidupnya. Pertama, mengakui dan percaya pada Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, melakukan firman Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan. Dan yang ketiga, selalu berpikir positif dan optimis. Saudara-saudara, dari ketiga hal ini, marilah kita belajar untuk menjalani kehidupan kita ini dan mengawalinya dengan cara berpikir yang positif. Dengan berpikir yang positif, membangun rasa percaya diri kita, meyakini bahwa Tuhan pasti menyertai kita, membuat kita optimis, membuat kita semangat untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan bagi kita dalam kehidupan ini. Percayalah bahwa Tuhan memilih kita sebagai alat dalam tangannya untuk menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah dunia ini. Dan Ia akan menyertai kita dalam menjalankan semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami. Lewat firman yang sudah kami baca dan kami dengar, kami mau bersaksi tentang Tuhan dimanapun kami berada, dalam kata dan tindakan. Tuhan juga akan selalu menyertai kami dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan menyertai saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan juga menyertai setiap saudara-saudara kami yang bergumul dengan berbagai sakit penyakitnya. Dan kuasa Tuhan akan menyertai semua kami dari sekarang sampai selamanya. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, dan kami mau menyerahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.